Kemarin saya ngelihat ada hari ulang tahun kedua Mall Pelayanan Publik. Emang ngapain sih urusannya Mall Pelayanan Publik harus diulang tahunin? Politik ini bukan hanya seperti orang main kartu nentuin siapa deh jadi wali kota. Karang Taruna itu dilecehin. Kalau diundang nggak dikasih kursi, teman-teman ngalamin. Terus kalau saya kalah pilkada, masa Karang Taruna kembali lagi ke nol? Buka suara, bahas solusi dari Studio Mini, podcast PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 262. Edisi 26 Agustus 2024 hadir sosok seorang pemuda asli kelahiran Bandung 41 tahun. Selamat datang Bos Andri. Ya, Bos Andri ini nama lengkap Haji Andri Gunawan. Terlahir sebagai sempat juga beliau ini menjadi seorang guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Al-Furqan yang kedudukannya ada di Babakan Ciparai ya. Terus kemudian beliau ini juga lulusan sarjana akuntansi dari STI Tridharma tahun 2021 ya, di saat masih pandemi. Alhamdulillah ya, beliau ini lulusan dari STI Tridharma tahun 2021 jurusan akuntansi. Dan beliau juga ini sempat menjadi karyawan di salah satu toko bangunan. Kemudian beliau ini juga mempunyai usaha toko studio foto, dan kemudian sebagai pengusaha yang lebih sukses, Bos Andri ini, kita sapa Bos aja, membuka usaha perusahaan yang bergerak dalam produksi bidang film pendek ya. Dan di samping itu Bos Andri ini juga aktif di organisasi GPI, Gerakan Pemuda Islam ya. Dan lebih fantastis lagi, Bos Andri ini hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Kota Bandung periode 2019-2024. Lebih fantastis lagi dan lebih hebat lagi langkah karirnya di bidang politik, yang mana pada tanggal 5 Agustus tahun 2024 kemarin beliau ini secara resmi, Bos Andri ini dilantik menjadi salah seorang legislator anggota DPRD Kota Bandung masa bakti 2024-2029 ya. Salah seorang dari 50 anggota DPRD Kota Bandung yang berasal dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan seingat saya, hebatnya beliau ini, Bos Andri ini, lolosnya hingga duduk menjadi seorang legislator di nomor urut 6 dari Dapil 5 dengan raihan suara plus gambar dengan berjumlah 22.822 suara ya. Nah, sebelum mulai ini ada yang sempat saya dengan informasi dan sempat viral juga di video. Ada keunikan dari Bos Andri ini ketika sebelum secara resmi dilantik, datang dengan menggunakan motor yang begitu sederhana, motor Grand ya, Astrea Grand 96 ya. Saya 97. Dan diikuti oleh dengan beberapa saudara ataupun misalkan anak-anak Karang Taruna. Ya, Karang Taruna. Lebih unik lagi ketika tiba nih, Bos Andri ini diberikan semacam paket ya oleh para pemuda Kota Bandung. Iya, dikasih sapu, pengki kayak gitu. Dan sempat saya lihat Bos Andri ini juga pecinya dimiringkan. Sehingga seperti sebagai tokoh orang Sunda ya, dengan kesederhanaannya, kemudian dengan gestur, kemudian dengan langsung nyata bergerak membersihkan itu karpet yang berwarna merah ya. Nah, ini menyimbolkan betapa Bos Andri ini memang dengan bahasa tubuh itu menyiratkan suatu arti yang jelas. Paling ya yang utama itu kesederhanaannya, dengan datang cukup dengan roda 2 ya, karena legislator yang lain ada juga yang beriringan dengan berkendaraan dengan roda 4, membawa keluarga dan handai tolan ya. Nah, ini perihal masalah performa ini, apakah benar itu merupakan wujud representasi nyata seorang Bos Andri ya, atau juga ada yang bersuara mungkin
itu hanya merupakan semacam apalah Gimik. gimmick atau misalkan pencitraan. Ini biar kita dengar saja langsung ya dari Bos Andri ini. Ini bagaimana nih soal keunikan ini? Barangkali ini ceritanya jadi panjang, Kang. Ya. Tapi sebelum saya cerita, udah deg-degan duluan. Jadi di belakang layar tadi udah disampaikan tahu tanggal lahir, tahu sekolah di mana. Ini jangan-jangan saya diintelin. Oh, jenten bos. Karena di sini manggilnya harus Ya, bos. Bos Andri ya. Barangkali saya harus menjelaskan tentang masa depan ini dengan mengurai masa lalu. Tadi disebutkan saya lahir di Bandung tahun 82, betul. Orang tua saya kedua-duanya perantau dari Panjalu. Ayah saya itu sekolahnya hanya lulus sampai SD. Datang ke Bandung itu awal tahun 70-an. Ayah saya lahir tahun 58. Jadi awal tahun 70-an itu lahir Gumbara ke Bandung. Untuk nyamperin nenek saya, ibunya, ayah saya itu, yang telah terlebih dahulu ke Bandung. Jadi nenek saya itu ngumbara dari Panjalu ke Bandung, jualan kopi di Pasar Baru. Kopi. Biasanya kan kalau Panjalu itu pengusaha besi. Ya, itu ya Panjalu yang beruntung. Kita gitu ya. Panjalu yang suwe gitu. Jadi nenek saya jualan kopi. Bapak saya lulus SD. Kesel di kampung, ke Bandung lah, ngikutin ibu saya yang sudah di sini. Di sini jualan rokok. Nah, ngasong rokoknya itu di depan pendopo tuh di alun-alun. Ngasong rokoknya itu. Setelah ngasong rokok kemudian belajar jadi tukang jahit. Profesi yang ditekuni ayah saya sampai sekarang. Ibu saya sekolahnya agak mending, kalau bapak itu lulusan SD, mamah itu lulusan SMP. Nah, ibu saya sampai sekarang masih jadi guru PAUD di Babakan Ciparai, nama PAUD-nya Miftah Mardiah, sampai sekarang dari tahun 2004 gitu. Saya diasuh nenek. Profesi nenek saya setelah jadi tukang kopi itu jualan nasi kuning sampai akhir hayatnya, jualan nasi kuning. Jadi kurang lebih saya hidup dalam ketiadaan lah, ngalamin susah dan lain-lain gitu. Saya SD, SMP, SMA, kuliah juga di Bandung. Nah, kuliah itu telat. Lulus SMA 2001 dari SMA 11. Baru kuliah itu 2004 di Vkom Unisba, karena ya nggak punya duit. Jadi ya ada cerita lucu, Kang. Jadi waktu SD, SMP, saya itu juara kelas terus. Ranking 1 terus. Prestasi terusnya. Nah, SMA, sekolah saya hancur-hancuran. Kenapa hancur-hancuran? Karena saya tahu, saya sekolah bener pun ujung-ujungnya nggak akan kuliah. Mungkin bahasa anak sekarang itu berpikiran seperti itu ya. Mungkin bahasa anak sekarang mah mental breakdown. Ya, saya tahu karena waktu SD, SMP saya nggak sadar kalau saya ini miskin. Toh sekolah juga dengan orang yang sama miskinnya. Nah, waktu SMA orang lain kok bekal sekolahnya sakit, pakai mobil, pakai motor. Saya minta motor nggak dikasih. Oh, saya berbeda. Ini satu-satu peristiwa yang menarik, yang berbekas gitu. Jadi waktu SMA saya mulai bergaul dengan teman-teman yang secara ekonomi jauh di atas saya. Jadi saya main ke satu rumah teman saya yang ukuran WC-nya sama dengan ukuran rumah saya. Jadi dan saya disuguhan makan, disuguhan kopi, itu dalam hati itu nggak batin. Kelas sosial saya nggak jauh beda sama kamu gitu. Jadi dari sanalah sekolah teh mabal segala macem. Karena saya tuh ujung-ujungnya juga nggak akan kuliah lah, mungkin itu namanya mental breakdown gitu, cek anak muda sekarang mah. Nah, kemudian hidup saya itu berubah karena saya ikutan kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna di daerah saya itu kegiatannya di masjid, ngumpul-ngumpul itu. Di tingkatan unit saat itu? Iya, tingkatan unit RW. Subunit ya, subunit RW. Unit. Waktu itu yang datang Kang Hoer. Kang Hoer tuh seniornya Mang Isan tuh. Kang Hoer yang datang itu. Dan sejak malam itu hidup saya berubah. Itu satu malam di tahun 2021. Saya sudah lulus SMA waktu itu. Ya, aktif di Karang Taruna sambil ngaji gitu. Kang Hoer itu datang, dan dia ngomong pinter sekali. Saya masih ingat. Malam itu dia ngomong gini. Kalau kamu ingin menjadi orang hebat, maka jadilah seperti burung elang dan Raja Wali yang sarapan halilintar dan petir. Yang bermata tajam.
Tapi kemudian kalau dengan kamu, cengkraman kuat ya. ya, kalau kamu ingin jadi orang biasa-biasa saja, maka jadilah seperti burung pipit yang membangun sangkar di bawah ketiak ibumu. Atasnya Ya. ini terkatakan, bawahnya pun terkatakan. Untuk anak polos ya umur 19-an tuh 20-an waktu itu tuh kalimat itu ngena banget. Nah, kemudian saya ikut demo Sisdiknas. Waktu itu saya ngelihat betapa pinternya Ustadz Tatan Ahmad Santana gitu. Ngobrol di ruang komisi. Nah, ini orang pinter banget. Malam itu saya sampai berkelakar nih. Orangnya masih hidup, sekarang namanya Dede, teman saya di Babakan Ciparai. Dek, jangan-jangan kita ini orang bacip pertama ya yang ngicekin kaki di gedung DPR gitu. Alhamdulillah ya. Ya ngelihat. Bicara tentang sistem pendidikan nasional. Ya dulu ada demo besar tentang sistem pendidikan nasional. Kita pengen memasukkan nama akhlak ke dalam tujuan pendidikan kita. Itu demonya tentang itulah. Tapi dari sana saya lihat banyak orang pinter gitu loh. Terus orang kampung, kurang sudah tema orang kampung bau lisung, nincak gedung DPR kan Allahok, udah lihat gemerlapnya Jakarta Sabah gitu. kota itu ya. Nah, jadi waktu itu wah terpukau melihat gedung DPR, ngelihat Jakarta, ngelihat pinternya orang-orang yang berorasi gitu. Saya putusin, hidup saya nggak boleh berakhir di pengapnya Gang Mamatapa. Jadi ke rumah saya itu kan gangnya itu selebar gini, motor NMAX saja nggak masuk, dan ayah ibu saya masih tinggal di sana. Bukan kita nggak sayang mau dipindahin rumah, nggak mau. Bersejarah itu. Mereka udah betah. Betul. Mereka udah betah. Malah beberapa kali kita bujuk pindah rumah malah marah gitu. Karena kebahagiaan teh ukurannya lain gedong sigrong, boga tetangga, betah itu kebahagiaan bagi mereka. Jadi di sanalah kurang lebih saya tumbuh selama 27 tahun. Sampai akhirnya 2024 saya kuliah di Unisba 6 semester dan harus Jurusan Vkom ya? Vkom. Ilmu Komunikasi. Vkom. Jadi kalau gini-gini kita paham gitu. Maaf, benarkah pernah bercita-cita menjadi seorang jurnalis? Pernah. Ya. Pernah bercita-cita jadi jurnalis. Ya. Karena terinspirasi dengan almarhum Udin gitu kan. Pernah juga tahu kalau hadiah namanya Pulitzer itu adalah ya. hadiah untuk karya jurnalistik terbaik tingkat dunia. Pernah bercita-cita jadi jurnalis, tapi cita-citanya kandas karena hanya 6 semester. Jadi waktu itu tahun 2007 adik-adik saya sudah mulai besar. Pilihannya adalah saya melanjutkan sekolah atau saya nanggung adik-adik. Jadi saya putuskan saya nanggung adik-adik lah, saya kerja dulu pernah di fraksi PAN jadi Staf ahli ya? staf ahli ketua fraksi waktu itu, kemudian buka bisnis kecil-kecilan gitu. Kita kan belajar di Unisba itu kan Vkom, kita belajar fotografi 4 semester. Jadi motret bisa lah, jadi tukang foto dulu. Dan sebetulnya sekarang koleksi kamera banyak ya? Udah Karena ada. punya toko studio foto kan? Udah nggak ada. Oh gitu. Udah nggak ada. Saya buka toko itu, buka studio itu sampai tahun 2012-2013. Dijual-jualin karena jadi kontraktor. Jadi kontraktor dulu, ya, alhamdulillah berhasil. Ya sampai dengan kemarin mau dilantik masih jadi ya direktur di salah satu perusahaan teknik lah gitu. Lumayan, kliennya juga lumayan. Jadi kalau mau menjawab tadi kan, Ya. kenapa pergi ke gedung dewan pakai motor Astrea? Jadi eta mah pangemut-ngemut diri, ngingetin diri. Saya pernah miskin sekali. Saking susahnya dulu, saya suka pinjem motor teman saya namanya Sandy. Motornya Astrea Grand seperti itu. Kalau orang lain di sekolah kan bisa beli makan. Nah saya pinjem motor itu kadang-kadang balik ke rumah makan dulu. Karena duit kita nggak cukup. Tahun 2000 ya saya masuk SMA itu kan 98. 99 2000 lulus 2001. Itu uang jajan saya itu 1.500 Di tahun itu. di tahun itu. Jadi 500 itu untuk angkot pergi, 500 angkot pulang. Nah 500 itu beli makan itu nggak cukup. Jadi kalau mau makan pinjem motor, motornya Astrea Grand, pulang ke rumah makan. Berbagi itu. Pulang ke rumah makan. Saya kemarin dilantik pengen ngingetin diri saya bahwa saya itu berasal dari ketiadaan. Jadi ya nanaonan oke sih harus pergi. Ya, ini pilihan orang lah mungkin berbeda ya.
Tapi bagi saya barangkali bukan berarti pilihan untuk pergi ke gedung dewan pakai mobil mewah itu buruk, bukan. Itu pilihan-pilihan hidup aja. Pilihan saya adalah ngingetin diri saya dari mana saya berasal. Saya cucunya penjual nasi kuning, anaknya tukang jahit. Saya berasal dari sana dan jangan lupa dengan roots saya. Jangan lupa dari akar saya. Caranya apa? Ya saya pakai motor Astra Grand yang sama yang dulu suka saya pakai pulang ke rumah untuk makan karena nggak bisa beli makan di sekolah. Saya pakai itu untuk pelantikan. Jadi barangkali Kang dalam kehidupan ini saya sudah ya kurang lebihnya ya mengalami macam-macam lah. Pernah miskin semiskin-miskinnya sampai susah makan itu. Sampai susah makan. Masih inget dulu di Bobodo tak si mama jadi ini makanan ya. Makanan di Bobodo si mama jeung ka Bobodo demi membahagiakan anak. Iya, di Bobodonya gini. Jadi ibu saya bikin nasi dicampur dengan garam, dicampur dengan kencur, cikur, digalohkeun ku kerupuk. Nah, itu enak sekali, mah enak. Dibikinin begitu berbulan-bulan gitu. Ternyata berbulan-bulan itu tuh alhamdulillah cek si mama teh enak. Da eta teh keur teu boga duit. Oh, gitu. Itu SMP-an lah. Yeah. Dan ada pengalaman hidup saya yang sering saya ceritakan di mana-mana. Dan ini menjadi suri tauladan kita dalam memimpin. Ini waktu itu saya SD. Yeah. Waktu itu saya SD, malam-malam itu saya lapar. Rumah saya masih bilik, masih ingat. Kelas 6 SD itu terjadi Piala Dunia tahun 94. Saya ingat sekali. Rumah saya masih rumah bilik gitu. Rumah bilik. Kamarnya hanya satu. Anaknya orang tua saya baru 2 orang. Bos ini anak keberapa nih? Anak pertama. Anak pertama. Jadi malam itu saya lapar. Saya bilang ke bapak saya, "Pak, lapar." Bapak saya bilang, "Tungguan." Gak lama kemudian lewat tukang bakso tahu. Saya makan bakso tahu, tapi saya nggak lihat bapak saya malam itu makan. 2 hari kemudian ibu saya marah-marah. Ngobrol begini, "Cik ari unjak anjuk teh bebeja, era ditagih tukang bakso tahu di depan umum." Jadi saya makan bakso tahu menang anjuk. Dan bapak saya nggak makan. Nah ini kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu tentang mendahulukan orang yang harus dibela kepentingannya ketimbang diri sendiri. Ini saya belajar kepemimpinan bukan dari Plato, Socrates, Aristoteles, tapi bukan dari orang tua langsung. Tapi dari orang tua saya yang sekolah formalnya hanya lulus SD, tapi wisdomnya melebihi profesor. Dan saya bangga jadi anak bapak saya. Oke, jadi Bos Andri ini yang pituin dari Panjalu, ya, yang biasanya itu pengusaha bisnis tempat, ya. Tapi ini dengan tempaan hidupnya, ya, dengan cerita yang barusan ini, ternyata sukses. Nah itulah qadarullah ya. Dari mulai ditempa dengan ya tadi yang diceritakan berbagai kehidupan, namun dan bagusnya hebatnya Bos Andri ini yang tadi saya simak itu, Bos Andri tidak lupa kepada nama orang-orang yang telah menolong. Nah ini adalah merupakan cerminan sosok orang yang memang kalau bahasa Sunda bilang itu tepoho kana purwa dumadi ya. Jadi tepoho kana baheula-baheula anu menciptakan hingga sekarang ini ya. Nah, sen jadi anggota dewan ini sen. Nah, gaji pertama orang saya naktir. Nah itu juga saya percaya lah ya. Dari sini pihak kami juga percaya kepada Bos Andri ini karena tahu tentang karakternya Bos Andri ini ya. Kemudian perjuangannya dan ini ya perhatian ya. Ya sekarang menyetir ke tingkatan yang setelah perjalanan tadi saat sebelum dilantiknya. Jadi jelas ini sudah tergambarkan bahwa ini memang sadar dirinya Bos Andri ketika masa lalu sehingga ketika sekarang menjadi orang yang mempunyai hak protokoler ya. Karena setelah sekarang seorang menjadi seorang legislator tentunya mempunyai hak protokoler ya. Dan nampaknya mungkin untuk Bos Andri ini yang begitu mungkin kaku ya. Gak mau sih. Nah, ini menarik nih. Padahal sebagai legislator itu punya hak ya, hak protokoler dan hak dihormati. Paling sebel banget kalau udah dipanggil Pak Dewan. Nah saya bilang, masih Andri yang dulu. Inilah kesadaran Anda Yesus Andri. Nah, kemudian setelah itu
ketempaan itu sehingga membuat Bos Andri ini aktif sebagai guru honorer, aktif di organisasi, sebelumnya di GPI, Gerakan Pemuda Islam, kemudian di Karang Taruna. Nah, ini nih figur pemimpinannya semakin nyata di sini, jiwa kepemimpinan sebagai Bos Andri. Nah, sekarang dengan begitu khusus secara kepemudaan, sebetulnya arah perhatian khusus di pemuda Kota Bandung menurut Bos Andri ini apa yang kurang, apa lebihnya, atau masih ada yang harus diperhatikan secara khusus untuk masalah pemuda Kota Bandung? Ya kan, karena saya mungkin ngalamin ya, kalau dalam bahasa Inggris itu apa, from the very bottom gitu. Saya tuh memulai semua ini benar-benar dari bawah. Tapi kebanyakan orang-orang, teman-teman saya, saudara-saudara saya yang memulai dari bawah itu tidak berakhir jadi pengusaha dan anggota dewan. Mayoritasnya ya terdampar di gang yang sama sampai dengan hari ini. Seperti teman saya namanya Agus Kim Ho, meninggal umur 38 tahun karena gagal ginjal. Sederhana aja, karena minum minuman berkemasan sehari 2 botol. Kena ginjal, gagal ginjal, meninggal. Anak-anaknya 3 nggak ada yang ngurus ibunya. Jadi saya ingin kita punya desain yang benar-benar bagaimana kita bisa memberdayakan pemuda ini. Bandung nggak punya pantai, nggak punya danau, tidak punya atraksi wisata alam. Investasi terbesar kita harusnya kita fokuskan kepada sumber daya manusia. Dan kita nggak pernah mau sungguh-sungguh, kita mau melihat Bandung dalam 20-30 tahun ke depan ini jadi kota macam apa. Apa di sini nanti berdiri pabrik-pabrik? Kan udah nggak mungkin. Bayangan saya tentang Bandung 20-30 tahun ke depan ini benar-benar jadi pusat kreativitas, kota jasa, basisnya kreativitas. Barangkali di sini banyak berdiri kantor startup, barangkali di sini banyak berdiri toko-toko konveksi seperti dulu gitu loh. Inilah anak-anak muda Bandung itu harus ke sana. Nah, saya belum melihat roadmap yang jelas hari ini bagaimana kita memajukan pemuda dalam konteks itu. Kita belum melihat itu, makanya saya minta ke partai, saya mau ditempatkan di Komisi D. Komisi D itu kepemudaan. Sudah bisa ditebak. Karena dari 11 bidang yang ada di Komisi D, ada 2 bidang yang pantas untuk Bos Andri. Masalah pemuda dan olahraga dan sosial. Iya, leres. Ya, cocok. Komisi air mata itu. Ya. Kalau ke mata air kan bukan di sana. Tapi sudah ini dengan Pak Aris. Udah, kelihatannya Pak Aris ke Komisi B. Oh gitu. Nah, saya di Komisi D aja. Sudah bisa ditebak nih. Ternyata benar, Bos Andri ini akan tempat di Komisi D. Ya, saya minta ke partai untuk ditempatkan di sana. Sesuai bidang keahlian, ya. Langkah dari mulai perjalanan sebagai pengusaha, ya juga aktif di organisasi hingga menjadi anggota dewan. Nah, ini nih yang pengen tahu mungkin nih masyarakat luas tuh tentang perjalanan yang ini nih, sehingga mencapai kesuksesan menjadi seorang wakil rakyat dari perjalanan itu. Ini yang memang saya mau ceritain. Saya pernah ngalamin miskin banget dan merenan kapungkur mana namanya istilahnya reuas, unggah adat. Dulu dari orang yang nggak bisa makan sampai megang perusahaan yang omsetnya ya barangkali untuk pengusaha-pengusaha yang lain ngelihat saya ketawa-ketawa karena ya belum sebesar mereka. Tapi kan standar hidup orang yang pernah susah sekali itu kan rendah. Dikasih perusahaan omsetnya beberapa puluh miliar aja udah berasa seperti konglomerat gitu loh. Tapi punya kemampuan lebih dalam masalah memanage. Ya, barangkali standar hidup saya nggak tinggi, saya berasal dari keluarga yang di bawah sekali. Jadi ketika saya memimpin perusahaan, omsetnya beberapa puluh miliar, kaget. Hayang mobil pangalusna, hayang mobil pangbeuteuhna, dan itu ngalamin gitu. Saya ngalamin banget. Wah, pengen punya mobil anu kebeli. Oh, ternyata bahagianya 2 bulan nih. Pengen punya Alphard, ya beli. Pernah. Setelah Alphard hayang jadi Lexus gitu. Nah, saya mikir juga, ini hidup ini kita ngejar apa ya gitu. Kok kebahagiaan yang dicari itu ketemunya hanya beberapa bulan aja. Ya memang menyenangkan beli mobil baru gitu. Tapi ternyata bahagianya itu nggak nempel. Nah, rasa bahagia yang panjang itu tercipta ketika di Karang Taruna saya mulai jalan-jalan tuh. Karena dibuka aja lah, nih bos.
Saya dipersiapkan oleh PDI Perjuangan waktu itu untuk jadi calon wali kota. Ya. Mulai saya turun ke bawah, belusukan, dan di sana saya menemukan kebahagiaan yang benar-benar membahagiakan. Terutama ketika saya ketemu dengan nenek-nenek, kita bisa memberikan kasih sayang, kita bisa jumpa. Dari sana saya melihat cahaya harapan ketika saya datang itu, mereka punya harapan hidupnya bisa menjadi lebih baik. Nah itu ternyata yang membahagiakan. Jadi kalau kita sudah ketemu dengan orang, kemudian bisa bantu orang, nah ini dalam perjalanan pulang ini saya merasa bermanfaat gitu loh, itu menyenangkan sekali. Ternyata dengan cara sosialita justru lebih membahagiakan ya, daripada kemewahan. Kebahagiaannya nempel ya. Nempel kebahagiaan. Dan saya sekarang pakai mobil yang umurnya udah 10 tahun, pantat nggak gatal juga, ketujuan nyampe juga. Kalau yang Fortuner masih ada? Yang ketika ketemu waktu di Isola panggung itu acara Karang Taruna tuh. Udah ganti di LHKPN, harta saya yang paling banyak mobil. Karena saya teh memang ini kan kelemahan saya itu, kalau bahasa anak sekarang tuh namanya inner child katanya. Jadi mungkin ada trauma masa lalu, pernah disepelein orang, jadi balas dendamnya itu ke sana. Jadi dulu, ya ini cerita jadi kemana-mana nggak apa-apa ya. Dulu tuh pernah. Inilah keterbukaan Bos Andri nih, yang tidak pernah ada skat dan merasa tertutup diri gitu. Ya, jadi dulu waktu saya SMP kan saya senang baca tuh. Nah ini kalau ingat ini saya suka agak sentimental. Saya mungkin Allah itu memberikan saya karunia nenek saya yang luar biasa baik. Dan sengaja Allah menjadikan nenek saya itu tukang nasi kuning supaya saya senang baca. Jadi nasi kuning itu dulu dibungkus koran. Emak saya itu beli bungkus koran itu kiloan. Sebelum dipotongin, saya tuh baca koran dulu. Saya baca Tempo itu kelas SD kelas 2, kelas 3 tuh udah baca Tempo. Udah baca Intisari. Udah baca apa lagi ya? Majalah Gatra. Gatra ada, terus apa ya? Suara Keadilan atau apa ya? Yang saya masih ingat tuh Intisari, Tempo tuh. Saya SD tuh baca itu. Karena sederhana itu yang berkelas itu. Karena nenek saya penjual nasi kuning, ngebeli kertas-kertas kiloan, jadi saya baca dulu gitu loh. Saya baca dulu itu. Kalau kemudian saya rajin baca, bukan karena saya rajin baca, karena kebetulan banyak bahan bacaan. Nah waktu SMP saya tuh dikasih duit 5.000 sama paman saya yang punya toko bangunan. Kemudian saya pergi ke Gramedia. Gramedia Hero itu dulu, lantai pertamanya Hero, lantai keduanya Gramedia. Saya beli buku, itu buku Doraemon harganya 3.800. Dibuka dari plastik sambil baca, saya nabrak trolinya orang. Dimarah-marahin lah saya. Dimaki-maki segala macam. Saya kaget gitu ya. Orang itu naik BMW. Makanya sampai hari ini meskipun nggak kepake di garasi itu harus saya BMW. Karena dulu saya pernah bilang, satu hari saya punya itu. Dan kalau saya udah punya mobil itu, saya nggak akan bertingkah laku seperti kamu. Masya Allah. Sekarang tuh wajib tuh di garasi rumah tuh dipakai kudu ya BMW. Ya karena itu loh. Jadi, tapi sekali lagi Kang ya, mayoritas saudara-saudara saya tidak berakhir menjadi pengusaha dan anggota DPRD. Mereka berakhir di pengapnya gang sempit, hidup dalam kesulitan. Saya keluar dari himpitan itu not by design, coincidence saja. Nah, kalau disebut kesuksesan kerja keras, banyak orang yang kerja keras lebih dari saya. Ya ini mah kebetulan ya, kayaknya Gusti Allah gitu ya. Qadarullah. Yang sudah tercatatkan di Lauhul Mahfuz, sehingga Bos Andri ini sekarang menjadi orang terhormat sebagai wakil rakyat. Ya tapi problemnya bagaimana mendesain orang untuk bisa berdaya by design, not by accident. Jadi kita harus punya roadmap dan desain yang jelas. Saya udah lihat upaya ini ada. Di Dispora ada program namanya Cempor. Kalau yang jelek kita maki, kalau benar kita puji. Cempor ini anak-anak dikumpulin, dikasih soft skill. Dikasih kemampuan fotografi, ngedit video segala macam. Anggarannya setahun 1 miliar. Tapi untuk perjalanan dinas kita nganggarin setahun lebih dari 100 miliar. Untuk makan minum, untuk mamin, belanja kantor, belanja mamin. Ini belanja mamin. Overhead cost kita itu 100 miliar lebih setahun. Sementara program bagus hanya dikasih 1 miliar setahun. Kalau saya buka data APBD barangkali mengerikan lah, saya takut nanti ada demo lagi berjilid-jilid gitu.
Nah, pesan ini yang mau kita sampaikan. Jadi jujur aja Kang, jadi sebetulnya secara materi jadi anggota dewan itu gajinya kecil. Barangkali hanya 1/4 dari apa yang saya dapat tiap Sebagai pengusaha bulan sekarang, ya. sebagai pengusaha. Tapi dari ruang pengabdian, dari ruang apa yang bisa kita lakukan buat orang banyak, ini lebih menarik. Ya. Jadi kita sudah putuskan ini. Jadi kalau jadi anggota dewan sebenarnya apa hidup kita di sini secara materi gitu. Itu bukan naik ke atas tapi naik ke bawah. Tapi orang dulu juga saya waktu jadi kuli angkut 25.000 seminggu hirup, ya masa kita takut miskin lah enggak. Ya. Nah, Bos Andri ini baru dilantik 5 Agustus 2024. Tapi barusan sudah begitu tahu tentang apa yang ada di Dispora. Ya. Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, keterkaitan itu mungkin tentunya ada perspektif terhadap pemuda di Kota Bandung nih ya. Nah, tentang gerakan dan cita-citanya ini para pemuda nih. Daya dukungnya ini bagaimana nih? Saya bahkan mikirannya hanya pemuda Kang. Bagaimana kita memulai ini sejak PAUD dan SD. Anak saya umurnya 5,5 tahun. Tinggi badannya sudah seperti orang umur 7 tahun. Beratnya 27 kilo. 5,5 tahun. Nggak istimewa. Sederhana aja. Orang tuanya punya duit. Nggak, maksudnya gini. Sekarang pemuda di Kota Bandung keberadaan itu memang sudah baik atau misalkan ada semacam stuck gitu loh yang harus dirubah? Maksud saya ingin narik dulu, baru saya bicara tentang kepemudaan. Saya mau beresin ini dari PAUD dulu malah. Saya begitu dilantik, 4 hari setelah dilantik, saya kunjungan ke SD di Cibadak. SD di Cibadak itu hanya memiliki kurang lebih 9 lokal, sementara ada 24 rombongan belajar. Akibatnya kemudian hari Sabtu gurunya harus ngajar. Saya tanya, gurunya cukup nggak kalau ini ruangan kelasnya ada 24? Cukup Pak, gurunya ada. Pertanyaan saya kemudian, APBD kita yang 7,4 triliun setahun itu kemana aja? Mas yang begini-begini kita diam-diam baik gitu. Yeah. Saya cek kemudian ternyata sudah dianggarkan untuk penambahan kelas baru. Maksud saya gini, kenapa saya cerita tentang anak saya tadi? Pendidikan yang berkualitas tidak boleh hanya menjadi hak orang yang punya duit. Anak saya tumbuh kembangnya baik, kemudian prestasi belajarnya baik karena dia di sekolah mahal. Masuk SD 45 juta nanti di sekolah itu. Tapi di sisi lain ada orang masuk SD 600-700 ribu. Gurunya yang ngajar honornya hanya 350 ribu sebulan. Gimana bisa mendapatkan kualitas yang baik? Jadi nggak boleh ada istilah dalam pendidikan golden in, golden out. Nggak boleh begitu. Betul. Kalau yang masuknya apa? Yang masuknya bronze, yang masuknya bahkan perunggu, keluarnya harus jadi golden. Pemerintah harus bisa memastikan bahwa semua orang memulai perlombaan hidup dari titik start yang sama. Kalau yang nggak punya duit dianterin ke titik start itu oleh orang tua, yang nggak punya duit harus dianterin oleh negara. Apa susahnya bagi kita secara bertahap dalam 10 tahun ke depan? Pertama, kita menyiapkan satu kelurahan minimal ada 2 dokter. Jadi jangan sampai ada orang yang mau berobat ke rumah sakit tidak terlayani. Kita harus bikin satelit-satelit. Puskesmas itu harus jadi tempat pertolongan orang untuk pergi pertama kali. Caranya gimana? Kasih aja beasiswa untuk mahasiswa yang berasal dari latar belakang kurang mampu sekolah kedokteran. Dalam 10 tahun masa kita nggak bisa punya 300 dokter baru. Jadikan aja mereka nanti pegawai P3K. Orang-orang seperti saya yang berasal dari keluarga miskin, nggak mimpi-mimpi acan jadi dokter, pasti mau mereka tekan kontrak ngabdi 20 tahun itu. Mau itu. Tapi pertama kita harus mulai ini dari pendidikan anak usia dini, Kak. Saya mau PAUD kita semua memiliki standar pengajaran dan standar pelayanan yang sama. Pemerintah harus intervensi. APBD kita 7,4 triliun. 7,4 triliun. Tapi masa terus-terusan habis dipakai studi banding? Masa terus-terusan dipakai? Selaku jurnalis ngeliat lah. Udah saya muak ngelihatnya. Peresmian kantor anu, upacara anu, pakai seragam yang sama, snack, panggung segala macam. Nah kita mau ngapain? Amerika itu negara dengan kekuatan militer paling gede, APBN-nya gede banget. Nggak ada tuh gunting-gunting pita, pakai seragam segala macem, ada snack. Kita tuh duit kita tuh habis dipakai gitu-gituan, nggak buat hal yang substantif.
Kita harus mikirin sekarang bagaimana overhead cost itu kita kan rendah, tapi service cost kita bisa naik. Ya. Hal-hal seremonial udahin lah. Untuk puaskan masyarakatnya dalam pelayanan ya. Iya, jadi kita harus mulai ini dari PAUD. PAUD kita benerin. Kenapa? Saya ingin pencetakan karakter dari dini semenjak ya dini. Kalau kita mau ngomong Indonesia Emas 2045, artinya yang akan menjadi generasi emas itu generasi hari ini. Betul. Gimana mau jadi emas? Kalau hari ini PAUD kita aja bayaran nanti 2.000 ibu-ibu itu. Belajarnya 3 jam. Orang ngajar gurunya sahawe asal daek. Nggak ngerti tentang pendidikan anak di usia dini, sementara golden age anak itu kan short sekali. Yeah. Yang harus kita selesaikan PAUD, kemudian SD. Saya datang ke SD, ketemu dengan kepala sekolah. Punten, bukan karena saya anggota dewan. Nggak ada urusan itu. Saya senyum, nggak, saya tegur, nggak apa-apa. Orang kok ketemu tamu, kepala sekolahnya tumpang kaki. Sekolah itu bukan hanya menjejalkan ilmu pengetahuan pada otak, tapi membiasakan orang menjadi beradab. Berikan contoh buat punya akhlak, punya etika. Betul. Ada kepala sekolah, ketemu tamu, tumpang kaki. Saya ketawa-ketawa aja, nggak saya tegur itu. Saya nggak mau kelihatan anggota dewan pengen dihargain, bukan. Kamu ketemu saya aja tumpang kaki. Gimana kamu ngajarin akhlak bagi anak-anak SD di sana? Nggak apa-apa biar kepala sekolahnya ngelihat. Saya ketika ngeliat itu senyum-senyum aja, nggak ada saya tegur. Kemudian saya jalan-jalan tuh keliling sekolah. Alhamdulillah di sekolahnya nggak ada jualan ini, nggak ada jualan minuman kemasan. Ada beberapa juta anak kena diabetes karena minum minuman kemasan. Jangan mengkonsumsi jajanan di luar. Ini saya mau dicatat nih Kang Isan. Saya mau mengusulkan perda pencegahan penyakit kronis. Nggak boleh lagi ada orang di Bandung menjadi penderita gagal ginjal karena minum minuman kemasan yang mereka nggak tahu itu. Saya mau dorong dinas kesehatan supaya nganggarkan agak gede untuk pencegahan. Itu dokter tuh keliling-keliling mereka ngasih penyuluhan kesehatan. Kedua kemudian saya ingin di Bandung come on lah, produsen-produsen minuman-minuman itu jangan semata-mata berpikir tentang benefit. Mari mikir tentang resiko. Mereka tuh raksasa. Yang mereka bikin sakit itu nanti rakyat kecil. Dan kemudian membebani APBD dan APBN. Maksudnya ada arahan semacam jajanan untuk anak sekolah itu secara khusus? Saya mau ke depan dinas kesehatan, dinas kesehatan telaten berserta dengan dinas pendidikan. Nanti saya mau undang mereka rapat bareng. Nah, hanya jadi anggota dewan dekieu. Emang itu bagian daripada hak. Ini bisa memanggil. Bisa manggil. Saya mau Disdik dan Dinkes bareng duduk. Dan kita harus strict. Kita nggak boleh membiarkan ada makanan berpewarna, ada makanan dengan kandungan zat gula yang tinggi dijual di sekitar sekolah. Dan kita mau strict dengan itu. Dan saya mau ke depan nanti di Bandung, rak-rak minuman yang kemasan itu disimpan dalam rak terpisah. Selektif lah gitu ya, terpilih gitu. Dikasih warna merah seperti di Eropa itu udah begitu. Ya. Minuman yang kadar gulanya tinggi itu disimpan raknya misah dan dikasih warna yang lain. Supaya orang nggak mau beli, kalau perlu warna merah gitu, karena orang nggak mau beli. Jadi kalau yang bahaya itu warna merah, tapi kalau politik warna merah harus dipilih. Itu asal dari Bos Andri ini. Nah untuk pemuda kan saya kira, ini untuk pemuda khususnya. Jadi anak-anak kita harus kita proteksi. Saya melihat Bandung ke depan itu ya, gedung-gedung tinggi. Saya ingat apa yang diomongin oleh Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura. Jadi katanya waktu dia running for election untuk yang keberapa kali, dia bilang begini, politics is not a game of cards. This is my life, this is your life, and this is the life of a million people. Jadi politik ini bukan hanya seperti orang main kartu nentuin siapa deh jadi wali kota. Tapi untuk kehidupan orang banyak sekitar. Ini kehidupan saya, kehidupan kalian, dan kehidupan banyak orang. Dan saya mau ngelihat Bandung ke depan. 20 tahun ke depan ini kota metropolis dengan banyak gedung pencakar langit. Nggak ada lagi rumah kumuh karena orang terbiasa untuk hidup dalam high rise building. Banyak taman. Di sini banyak industri kreatif yang tercipta gitu loh. Dan saya yang mimpikan tentang Bandung ini, kita punya decency. Orang terbiasa ngantri. Orang nggak terbiasa meludah sembarangan, buang puntung rokok sembarangan. Dan ini kita harus mulai dari PAUD dan SD. Sebentar Bos, mundur sedikit tadi tentang adanya ide dari Bos Andri tentang jajanan di sekolah-sekolah. Dengan ya katakanlah
mengadopsi apa yang ada yang di Amerika. Kalau yang berkadar gula ini warnanya merah. Kalau yang middle ini. Penyediaan terhadap jajanan itu tugas siapa? Dan apakah itu tidak malah terhadap pedagang-pedagang biasa lah gitu termatikan? Sementara UKM kan harus jalan. Iya jalan, tapi kan bisa juga diregulasi, bisa diatur. Malah saya mikir begini, apa nggak kita subsidi aja lah itu minyaknya tuh, penjual gorengan segala macam itu. Demi kesehatan ya. Demi kesehatan kita. Siswa. Saya bukannya mempersulit, tapi saya mau ya. Saya nggak tahu nih. Sekali lagi saya nggak mau menghakimi kalau nggak jelas fakta. Saya mau panggil dulu Dinkes nanti. Pernah nggak mereka, kan kalau kita ke Singapura tuh aneh. Kok makanan di Singapura tuh kurang asin ya? Oh ternyata setelah saya selidikin, mereka bahkan mikirin tentang apa yang masuk ke dalam perut warganya. Karena mereka yakini kalau warganya sakit-sakit, negaranya akan bobrok. 90% klaim BPJS itu penyakit kardiovaskular. Ada stroke, bagian dalam, ya. Ya, yang berkaitan sama jantung dan pembuluh darah, 90% klaimnya itu orang darah tinggi, orang penyakit jantung. Itu orang makan pecel lele itu minyaknya hitam. Saya malah mikir ya, bisa nggak Pemda subsidi minyak? Di sisi lain kita memproteksi masyarakat, tetapi UMKM nggak boleh mati. Karena kalau kita strict dengan mereka, lu minyaknya nggak boleh hitam, mereka harus naikin harga tuh. Bisa nggak kita subsidi minyak goreng ke mereka? Tapi kita harus timbang-timbang lah, ini APBD kita masuk. Tapi yang jelas dalam perspektif saya sebagai pengusaha, saya ngelihat overhead cost Bandung ini kegedean dibanding dengan service cost. Kita masih loose dalam konteks, ini saya tahu mungkin kalau birokrat dengar kurang senang gitu. Kita ini karena seorang registrator bebas. Saya nggak dibayar negara untuk bicara manis. Saya dibayar negara untuk bicara yang benar. Itu ya, saya tuh Kang suka ketawa-ketawa kalau dapat undangan dari Pemda. Konsumsinya kita notice kan kalau acara-acara Pemda hari apa. Kemarin saya ngelihat ada hari ulang tahun kedua Mall Pelayanan Publik. Emang ngapain sih urusannya Mall Pelayanan Publik harus diulang tahunin? Yang penting mah sudah terwujud ada di geus aya gawe pelayanan sing bener. Naon sih orang kudu ulang tahun kedua Mall Pelayanan Publik? Urang teh tapi kira sih orang terkikian. Ada hari-hari perayaan yang lebih inti yang sifatnya kenegaraan. Mungkin itu ya. Ya udahlah 17 Agustus, Sumpah Pemuda ya. Hari-hari penting gitu. Cik atulah nu gitu-gitu mah orang ngadi-ngadi gitu loh. Kita tuh saya serius tuh saya makanya senang Ahok tuh begitu. Dia data APBD sakit dibacaan hiji-hiji, makanya dicoretan kasih notes apa namanya nenek lu gitu. Itu pemimpin gitu. Dan insya Allah dan nanti kalau partai mengizinkan saya duduk di badan anggaran, saya mah polototan hiji-hiji anggaran. Selain komisi memang kan bagian daripada alat kelengkapan dewan itu kan pertama unsur pimpinan ya. Kemudian ada badan badan musyawarah, badan anggaran, badan kehormatan dan serta badan pembentukan perda. Peraturan daerah. Di antara AKD ini yang jelas tebakan saya tadi pas ya kalau sosok Bos Andri ini pasti di Komisi D. Karena dari 11 bidang garapan di Komisi D, 2-nya sudah ada, yaitu pemuda dan olahraga dan sosial. Nah kalau untuk di alat kelengkapan dewan yang lainnya ini, saya pengennya di Banggar. Banggar, alhamdulillah. Bisa langsung fungsi kontrol ya. Kita bisa nyoretin, kita bisa masukin gitu. Nggak, jadi anggota dewan jangan takut masukin anggaran bener. Selama satu aja kita nggak terima duit. Itu aja. Insya Allah. Bos Andri ini akan dengan secara on the track ya. Sebagai seorang anggota dewan. Bismillah ya. Allah melindungi. Terus gini Bos Andri. Ini sosok Bos Andri ini begitu kuat tentang Pilkada 2024 nih. Menjadi wali kota Bandung nih. Terhadap dukungan ini yang harusnya bottom up dari bawah nih. Kira-kira masih ada nggak perhatian dan atensi ke arah itu gimana nih untuk Bos Andri sendiri? Saya tidak terbiasa menyimpan rahasia. Jadi mau dibuka saja? Saya buka semuanya. Baik, siap. Saya nyalek itu, saya mah nggak akan. Jadi kalau
Kalau di sini butuh narasumber seperti bocor halusnya Tempo, bisa telepon saya. Karena saya orang yang nggak bisa berhasil kalau urusan-urusan publik. Bagi saya, kehidupan saya yang terkait dengan politik itu boleh diakses orang. Yang saya nggak terbuka itu hanya urusan-urusan personal aja kan, urusan keluarga segala macem itu ya, makanya saya baru nyarekan budak atau saya baru berantem sama bini kok diomongin kan, itu mah urusan private. Tapi urusan publik saya terbuka. Ya kan? Saya dipersiapkan oleh PDI Perjuangan untuk jadi calon wali kota. Makanya saya keliling-keliling. Makanya saya mendapati kebahagiaan yang hakiki. Mungkin ini cara Allah negur saya. Dulu untuk kembali kepada tempat saya berasal. Ini mungkin saya bilang sama Mas, dulu perasaan yang saya kejar itu duit. Karena itu wajar sebagai pengusaha. Ya mungkin karena dulu kita susahnya kebangetan, nyari duit kesetanan. Jadi saya suka bercanda begitu. Dulu saya susah kebangetan, kalau sekarang nyari duit kesetanan. Saya mulai menuhankan uang. Nah ketika uang itu kekumpul, mulailah saya mendewakan yang namanya hal-hal yang materialistik. Mobil kudu pang alusna, sepatu kudu pang alusna, dan ngalamin itu kemudian kok hidup rasanya hampa. Nah, ketika ditugaskan jadi calon kepala daerah, saya kembali mendapati diri saya kurang lebih 30 tahunan lalu. Saya ketemu sama emak-emak, namanya Mak Anah. Dia tinggal di rumah 3x4 meter, anaknya 3, yang 1 disabilitas. Anaknya yang 2 kerjanya penyapu jalan di dinas. Sekarang dulu di PD Kebersihan, sekarang di Dinas Lingkungan Hidup. Di LHK. Kan kebayang honornya berapa. Tapi si Mak Anah itu adalah tempat tetangganya nyari makan siang, karena Mak Anah kalau nyangu suka banyak. Malu saya. Nah mungkin ini cara Allah yang ngembaliin Dri pulang. Dengan penugasan PDI Perjuangan saya harus persiapan pilkada itu cara Allah manggil saya pulang. Mulai saya menikmatin hidup di tengah-tengah masyarakat, keliling-keliling. Baru saya mendapati kebahagiaan hidup yang lain. Bagi orang mungkin ini bodoh, tapi menurut saya nggak sebahagia ini ya. Nah, kembali lagi soal pilkada. Saya diuji oleh partai. Andri akan jadi calon wali kota, tapi harus terpilih dulu jadi anggota DPRD. Oke, saya bilang. Itu kuncinya yang dikatakan partai. Ya. Waktu itu saya dipanggil ke Jakarta. Manggil saya Pak Ono Surono, ketua DPD. Mau nomor urut berapa? Saya bilang yang terakhir aja Pak Ketua. Yang terakhir aja. Dikasihlah saya nomor 6. Kemudian saya jalan dan menang pilkada. Dalam proses saya ikut pileg, itu saya mendapatkan aspirasi masyarakat yang banyak. Dan saya merasa begini ya, apa sih yang udah saya kasih buat Bandung? Apa sih kontribusi saya yang udah saya kasih untuk Bandung? Dalam perjalanan itu saya menemukan satu kalimat yang buat diri saya ini kemudian jeleb sekali. Jadi jelema mah tong ngarasa pinter, tapi kudu pinter ngarasa. Kaji diri rasa. Mengaji diri. Selama perjalanan pileg banyak orang nitipin aspirasinya ke saya. Terus kalau saya sudah terpilih jadi dewan, kemudian maju wali kota dan kalah, itu yang nitipin aspirasi ke saya mau gimana? Betul. Saya mikir itu deh. Waktu itu. Kemudian karena saya nggak terbiasa berhasia ya, saya ngelihat peluang saya untuk menang pilkada itu kemarin tipis. Karena ada Ibu Atalia yang persentasenya di survei manapun itu 48%. Maka waktu fit and proper test di partai saya bilang, saya hanya mau maju pilkada apabila dengan Bu Atalia. Itu keyword saya ke partai. Kenapa kan? Saya realistis aja. Saya nggak mau bermanis-manis ngomong wah bla bla bla. Nggak mau lah. Saya mau ngobrol terbuka aja. Saya mesin eleh. Karena dalam pikiran saya, kalau saya kalah, saya balik lagi menjadi pengusaha beres. Nggak ada urusan. Tapi ini RW yang udah dukung saya, 24 RW yang dukung saya,
yang di jidatnya itu ada tulisan pendukung Andri di dapil, itu mereka tuh nggak akan kebagian dana reses anggota dewan lain. Karena udah dicap pendukung Andri. Ya, biasa secara politik berdampaknya seperti secara itu. Politik kan begitu ya. Betul. Terus masyarakat yang udah dukung saya, kan saya minimal punya pokir. Minimal mereka kalau masuk sekolah ya lewat jalur zonasi ada yang belain. Ya, aspirasi itu harus dikawal. Aspirasi itu harus dikawal. Ya. Terus kalau saya memaksakan diri untuk ambisi pribadi terus dan yang milih saya gimana? Betul. Ya. Maka dari itu waktu bulan puasa kemarin saya dipanggil Pak Ono, saya bilang, Mas saya udah nggak sanggup jadi kepala daerah. Karena saya lihat waktu itu kans menang saya kecil. Padahal kata-kata Pak Ono selaku Ketua DPD PDIP Jawa Barat mengatakan, jadi wali kota Bandung di pilkada, tapi jadi dulu jadi anggota dewan, gitu kan? Iya. Gitu kan? Iya, saya dipanggil itu terkait dengan tindak lanjut. Udah jadi anggota dewan, sok pasang billboard sekarang calon wali Dan kota. hebatnya ketika Bos Andri ini ditanya, mau nomor urut berapa? Itu saat mengatakan menjawab nomor 6, itu perasaan Bos Andri gimana nih? Ya biasa-biasa aja lempeng. Kan biasanya aku nomor 1, aku nomor 2 gitu. Enggak. Karena ingin jadi, ternyata luar biasa hebatnya dengan nomor 6 ini. Bos Andri ini dari Dapil 5 Kota Bandung meraih 22.822 suara. Ya alhamdulillah. Ya saya minta nomor 6 juga bukan karena ini, karena nomor 6 kan paling bawah, orang mungkin ya lihatnya paling atas kalau nggak paling bawah. Tapi ternyata terbukti malah yang jadi nomor urut 6. Bawah. Jadi tidak menjamin kalau nomor 1 itu bisa jadi ya. Ya nggak jamin, tapi sebetulnya secara psikologis tuh membantu. Ya. Kalau nomor 1 itu kan dikira orang, ini bonafide gitu. Dan itu bukti bahwa Bos Andri ini memang daya dukung dari bawah memang ya nyata. Yang hebatnya ya struktur partai, teman-teman Karang Taruna luar biasa lah. Para RW yang udah bantu itu luar biasa. Janji kepada Karang Taruna untuk kemudian di periode berikutnya daya dukung kepada pemuda Kota Itu Bandung. juga yang saya pikirin kan. Kalau saya ini kan jujur ya, dulu jadi ketua Karang Taruna itu kan tidak dikendaki penguasa. Karang Taruna itu dilecehin. Kalau diundang nggak dikasih kursi, teman-teman ngalamin itu. Ya, padahal di Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, bahwa Karang Taruna memiliki tugas mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. Ya waktu itu kan saya jadi ketua Karang Taruna yang nggak dikendaki kepala daerah, makanya setelah terpilih baru dilantik 2 tahun. Diundang nggak dikasih kursi, dimarginalisasi, ngalamin. Nah saya sekarang jadi anggota dewan, balager. Karena sudah jadi anggota dewan. Terus kalau saya kalah pilkada, masa Karang Taruna kembali lagi ke nol. Sekarang udah punya cantelan nih, ketuanya jadi anggota DPRD. Oh lumayan kerasa sekarang di wilayah Karang Taruna, ketua kelurahan dihargain sekarang. Alhamdulillah. Dan sebetulnya, jadi saya nggak mau inilah, ambisi saya jangan sampai mengalahkan kepentingannya teman-teman. Ya, jadi sebenarnya sosok Bu Andri ini memang benar-benar lah, setelah jadi pun ingin membuktikan gitu ya. Ya saya dan tidak akan berubah ya. Jadi anggota dewan apa sih, jadi anggota dewan gitu, biar lagi anggota dewan gitu ya. Tapi kan hak protokoler punya, hak penghormatan punya sebagai anggota dewan itu. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela itu nggak pernah minta hak protokoler, tapi seluruh dunia tahu namanya sampai sekarang. Ya. Saya mau dikenang sejarah seperti orang mengenang Gandhi dan Mandela. Ya, semoga saja di Indonesia khususnya ada Bung Andri Gunawan ya, yang akan mengikuti sosok Mahatma Gandhi dan itu dari Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Soekarno juga ya. Hebat, luar biasa. Ya. Bismillah. Ya, baik, terima kasih Bos Andri. Nampaknya ini obrolan kita kepanjangan ya. Masih kurang sebetulnya nih. Masih kurang nih. Karena sosok muda yang satu ini ya, Bos Andri ini memang sudah nyata lah. Dari mulai tempaan hidupnya, kemudian dari kesuksesan usahanya dan juga karir di organisasi hingga mencapai kursi di legislator ya. Ya kayak gitu juga Kang. Saya disebut gitu karena hanya Gusti Allah aja. Karena orang itu kan masing-masing punya kekurangan. Orang yang tampak baik di muka publik itu karena Allah nggak membukakan aib-aibnya, melindungi. Oke, untuk closing misalkan Bos Andri sekarang bisa saja untuk langsung bicara sebagai setelah resmi jadi anggota legislatif nih terhadap masyarakat Bandung, karena sosok Bos Andri ini sudah menjadi masyarakat luas Kota Bandung. Ya, sudah menjadi milik saya ya. gede, gitu. Ya, saya harap teman-teman harus menyayangi saya dengan tidak membiarkan saya mengidap diabetes politik. Jangan kebanyakan. Ada istilah baru nih, diabetes politik. Diabetes politik. Fir'aun itu tidak menjadi Fir'aun, tapi melainkan
dibarengi dengan dosanya Haman, Bal'am, dan Korun yang selalu memuji-muji dirinya. Jadi kalau mau jadi sahabat saya, jangan terlalu banyak muji-muji saya. Lebih baik, lebih banyak masukkanlah kritik dan saran apa yang harus saya lakukan ke depan. Termasuk mengingatkan Bos Andri. Termasuk ngingetin gitu. Kalau saya dipuji-puji terus, dikasih yang manis-manis terus, nanti saya diabetes politik. Diabetes politik, ya. Dan ini banyak diidap oleh kebanyakan politisi kita. Ya. Semoga sekali lagi ya diyakini oleh kami bahwa Bos Andri ini tidak akan seperti itu. Amin. Amin. Baik, demikian buka suara bahas solusi dari Studio Mini PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 262. Insya Allah mendatang kita hadirkan kembali sosok pejabat ataupun tokoh publik ataupun legislator lainnya. Terima kasih. Terima Bos kasih, Andri. Kang. Ya, kalau Sehat selalu. Kalau orang PD Perjuangan harus merdeka. 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 Merdeka.